baginda Nabi melanjutkan dengan satu kalimat yang begitu indah. Nabi mengatakan, wa'addu alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku itu dengan gigi geraham. Artinya Nabi menekankan bahwa memegang teguh sunnah beliau dan memegang teguh sunnah para sahabat beliau adalah satu hal yang benar-benar harus kita upayakan, harus benar-benar kita perjuangkan agar kita tidak berada dalam kesesatan dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara derasnya uraian air mata dari para sahabat ini kemudian turunlah surat Al-Maidah ayat 3 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Dan ibadah haji ini sesungguhnya adalah merupakan satu ibadah yang bisa kita maknai sebagai simbol dari persatuan dan kekuatan ukhuwah Islamiyah. Mereka hari ini di tanah suci tidak dibedakan dari mana mereka berasal. Tidak ada perbedaan suku, tidak ada perbedaan bangsa, tidak ada perbedaan warna kulit, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan miskin. Tidak ada perbedaan apakah mereka adalah rakyat biasa atau pejabat. Semua dipersatukan dan semua sejajar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka disatukan dalam ibadah yang sama. Mereka disatukan dengan pakaian ihram yang sama. Mereka disatukan dengan zikir dan doa-doa yang sama dalam rangkaian ibadah haji itu. Dan mereka semua mempunyai niat yang sama, yaitu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran ummatan wahidah, umat yang satu. Karena kita mempunyai Allah yang satu, kita mempunyai kitab yang satu, kita mempunyai nabi yang satu, kita mempunyai akidah Islamiyah yang satu, kita mempunyai kiblat yang satu. Ini semua seharusnya menjadi gambaran bagi kita bahwa umat ini memang seharusnya bersatu dan tidak bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Atau kalau di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang beriman itu bersaudara. Lalu dalam ayat ini pula Allah katakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arufu. Dan kami jadikan kalian dalam keadaan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arufu, untuk saling mengenal. Ya, hanya untuk saling mengenal. Lalu kemudian Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis baginda Nabi mengatakan al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain seharusnya saling menguatkan bagaikan bagian-bagian yang ada dalam satu bangunan. Sekali lagi ini menggambarkan ummatan wahidah. Ini menggambarkan bahwa umat Islam sesungguhnya adalah umat yang satu. Maka seharusnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang terjadi di antara sesama umat Islam haruslah menjadi prioritas bagi kita dibandingkan dengan ukhuwah-ukhuwah yang lain. Karena dalam persaudaraan itu ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama akidah Islam. Lalu ada bahkan persaudaraan karena darah. Ada persaudaraan dikarenakan kebangsaan yang sama, yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, atau persaudaraan antar sesama manusia yang disebut dengan ukhuwah basyariah. Maka kalau kita melihat ayat-ayat tadi, kita melihat hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi dalam beberapa hadisnya, semua ini seharusnya menyadarkan kita bahwa ukhuwah Islamiyah harus kita prioritaskan dibandingkan dengan ukhuwah-ukhuwah yang lain. Meskipun kita tetap harus berhubungan baik dengan siapapun
mereka, apapun agama mereka, apapun bangsa mereka. Tetapi ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah yang harus kita prioritaskan. Maka patut kita renungkan apa yang menjadi pesan Nabi dalam Haji Wada. Ya. Nabi mengatakan dalam satu khutbahnya yang cukup panjang, beliau berkhutbah dalam Haji Wada beliau, dalam haji perpisahan beliau itu, bahwa banyak sekali hal-hal yang harus kita renungkan, di mana baginda Nabi berkhutbah tidak hanya sekali dalam Haji Wada itu. Nabi berkhutbah ketika wukuf di Padang Arafah. Nabi juga berkhutbah di hari Nahr, di hari penyembelihan kurban atau pada hari raya Idul Adha. Kemudian Nabi juga berkhutbah di pertengahan hari Tasyrik. Dan beliau meninggalkan pesan-pesan yang begitu mendalam. Beliau meninggalkan pesan-pesan yang sangat jelas untuk menjadi bahan renungan bagi kita. Beliau awali khutbah beliau dengan kalimat, ya ayuhan nas, wahai manusia, isma'u ma'akulu lakum, dengarkanlah apa yang aku sampaikan kepada kalian, fa inni la adri la'alli li'alqakum ba'da ammi hada. Ya, sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan bisa kembali menjumpai kalian ya, seperti hari ini. Apakah aku masih akan bisa bertemu dengan kalian ya, sebagaimana hari ini, fi ami hada, dalam tahun ini, fi hadal mauqif, di tempat ini. Ya. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini membuat sedih para sahabat. Apa yang disampaikan oleh Nabi ini membuat banyak sahabat bercucuran air mata, karena mereka menyadari bahwa itu adalah saat-saat yang sudah dekat dengan perpisahan mereka dengan Nabi dan Rasul mereka yang sangat mereka cintai. Lalu kemudian baginda Nabi menyampaikan beberapa pesan dalam khutbah beliau yang bisa kita ambil poinnya, yang bisa kita ambil beberapa kesimpulan penting. Yang pertama adalah beliau menekankan pentingnya perlindungan terhadap darah, harta, dan kehormatan kaum muslimin. Bagaimana umat Islam ini harus saling melindungi. Umat Islam dilarang menumpahkan darah saudaranya. Umat Islam dilarang menguasai harta saudaranya. Nabi katakan, inna dima'akum wa amwalukum haramun. Sesungguhnya darah kalian dan harta-harta kalian adalah haram. Maksudnya haram bagi umat Islam untuk menumpahkan darah saudaranya. Kemudian umat Islam juga haram untuk menguasai harta saudaranya tanpa hak. Kahurmati yaumikum hada, sebagaimana sucinya ya hari ini. Kemudian Nabi mengatakan fi syahrikum hada, sebagaimana bulan yang suci ini, fi baladikum hada, dan sebagaimana indahnya dan sucinya tanah ini. Nabi mengatakan demikian, dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum. Maka kita bisa melihat bahwa pesan Nabi yang pertama ini adalah betapa pentingnya kita menjaga kehormatan dan menghargai sesama saudara kita, yaitu sesama kaum muslimin. Yang kedua adalah pentingnya keikhlasan dalam beramal, pentingnya saling menasehati, termasuk juga menasehati saudara-saudara kita kaum muslimin yang hari ini sedang diberikan amanah kekuasaan. Ya, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Saling menasehati dalam kebaikan, saling menasehati dalam kesabaran, dan saling menasehati dengan kasih sayang. Itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, baginda Nabi menekankan betapa pentingnya menjaga persatuan di tengah-tengah umat Islam yang didasarkan atas akidah yang sama, didasarkan atas keislaman kita ini. Artinya sebagaimana yang saya sampaikan di muqaddimah tadi, bahwa ukhuwah Islamiyah ini benar-benar harus kita jaga. Baginda Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahidun, ingatlah bahwa Tuhan kalian adalah satu, wa inna abakum wahidun, dan bapak kalian pun satu, maksudnya Nabi Adam. Kemudian Nabi mengatakan, ala la fatla li arabi ala ajami, maka ingatlah bahwa tidak ada kemuliaan yang dimiliki oleh bangsa Arab terhadap bangsa yang selain Arab, wala la ajami ala arabi, dan tidak ada pula kemuliaan dan kelebihan bangsa selain Arab terhadap bangsa Arab, wala li ahmar ala aswad, dan tidak juga ada kelebihan mereka-mereka yang berkulit putih atau berkulit merah terhadap orang-orang yang berkulit hitam, wala aswada ala ahmar, dan tidak pula ada kelebihan mereka yang berkulit merah, berkulit putih terhadap mereka-mereka yang berkulit hitam, illa bittaqwa, kecuali ketakwaan mereka lah yang membedakan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang beliau sampaikan ini sebenarnya menjadi satu
hal yang bisa kita maknai bahwa Nabi mengharamkan ikatan kesukuan, ikatan kebangsaan, ikatan darah yang kita tempatkan di atas ikatan akidah Islamiyah. Sekali lagi Nabi menyatakan betapa pentingnya menempatkan ukhuwah Islamiyah ini menjadi sesuatu yang harus benar-benar kita tempatkan pada posisi yang teratas. Ya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasjudu ba'duhu ba'du. Seorang mukmin bagi mukmin yang lain itu adalah bagaikan satu bangunan yang masing-masing seharusnya saling menguatkan. Wajib hukumnya bersatu dalam ikatan akidah. Wajib hukumnya bersatu dalam ideologi Islam. Wajib hukumnya kita bersatu ya dan tidak terpecah belah dalam ikatan keislaman kita ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat pula bagaimana kemudian di poin keempat Nabi menekankan pentingnya kita untuk berpegang teguh kepada dua sumber ajaran utama dalam agama ini. Nabi mengatakan taraktu fikum amroini lan tadillu abadan in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara, di mana jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah kitaballah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah-sunnah Rasulnya. Ini merupakan pesan Nabi yang seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita. Apakah kita sudah menjadikan dua sumber utama ajaran Islam ini sebagai jalan hidup kita? Apakah kita sudah benar-benar memegang dengan sangat erat, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW? Lalu kemudian Nabi juga menekankan pentingnya kita umat Islam ini untuk mengikuti selain sunnah-sunnah beliau, yaitu sunnahnya para sahabat beliau. Dalam kesempatan khutbah Haji Wada itu beliau mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, dan wajib pula bagi kalian untuk mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang lurus, ya, al-mahdiyyin min ba'di, mereka-mereka yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala setelahku, dan disepakati oleh para ulama bahwa khulafaur rasyidin itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Jadi sebenarnya kewajiban kita untuk mengikuti sunnah mereka sama hukumnya, sama wajibnya dengan mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena di dalam hadis ini kemudian baginda Nabi melanjutkan dengan satu kalimat yang begitu indah. Nabi mengatakan wa'addu alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku itu dengan gigi geraham. Artinya Nabi menekankan bahwa memegang teguh sunnah beliau dan memegang teguh sunnah para sahabat beliau adalah satu hal yang benar-benar harus kita upayakan, harus benar-benar kita perjuangkan agar kita tidak berada dalam kesesatan dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara derasnya uraian air mata dari para sahabat ini kemudian turunlah surat Al-Maidah ayat 3 ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam ad-dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Maka hari ini yang menjadi renungan bagi kita adalah bahwa agama ini telah sempurna, agama ini menjadi sesuatu yang wajib untuk kita jalankan sebagai bimbingan dalam kehidupan kita, sebagai pedoman dalam kehidupan kita, tidak harus dikurangi dan tidak harus ditambahin. Karena apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, yaitu agama Islam, risalah Islam yang beliau bawa ini adalah sesuatu yang sempurna untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai kesimpulan dari apa yang telah kami sampaikan di khutbah pertama tadi,
Wajib bagi kita untuk senantiasa menghayati dan merenungkan apa yang menjadi pesan-pesan baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam haji wada, haji perpisahan beliau, karena beliau adalah benar-benar sangat menginginkan umat ini berada dalam keselamatan, dalam kehidupan ini, yaitu agar kita benar-benar menjadikan Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kita, dan agar kita benar-benar menjaga persatuan di tengah-tengah umat Islam, agar kita tidak mudah untuk kemudian dikalahkan oleh umat lain, sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk yang benar, dengan Al-Qur'an, dengan risalah Islam ini, wa dinil haqq, dan dengan agama yang benar ini. Yuzhirahu 'ala dini kullih, untuk dimenangkannya terhadap semua agama yang lain, untuk dimenangkannya terhadap semua ideologi yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.